Halo, Selamat siang Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Syahrial Sebagai? sebagai salah satu anggota pengelola untuk kawasan wisata alam Bukit Pinter. Oh, pengelola wisata Bukit Pinter ini ya Betul. Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak sambil duduk situ? Silakan, Oke. silakan. Ya. Pak Syahrial, saya lihat di sini lagi rame ya kebetulan hari ini ya, Pak. Kebetulan lagi ini ada Lagi ada kegiatan acara apa? anak-anak SD Islam dari Tobuali. Kebetulan Oh. mereka nginep di sini sampai hari Kamis. Oh, lumayan lama juga ya. Ada kegiatan selama 3 hari. Mereka mendirikan tenda gitu atau kayak gimana Pak? Berarti di Mendirikan sini? tenda, itu ada areal camping ground Mm-mm. untuk mereka. Jadi silakan mereka melakukan aktivitas. Ada guru pembimbingnya di situ, Oh, ada ustadz, ada ustazahnya. Ya udah silakan lah dibilang minta untuk kegiatan di sini. Itu kebetulan Oke. pas lagi ramai hari ini. Nah, kalau untuk awal mulanya nih Pak, bisa ada Bukit Pinter ini kayak gimana Pak ceritanya? Bukit Pinter ini salah satu imbas dari COVID. Oke. Jujur, kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada Nggak Bukit ada. Pinter. Karena biasanya kan kita nongkrong di kota, habis itu nggak boleh kita nongkrong di salah satu kebun teman. Hanya untuk berpikir waktu itu ke kota nggak boleh, mendingan kita di sini. Akhirnya gimana kita bersih-bersih tempat ini buat nongkrong. Ada sekitar 1 bulan kita bekerja nebas-nebas lah bahasa orang Bangka di sini. Anak-anak sekolah itu naik Oh, ya. posting di media, di Facebook, ya enggak. Dari situ mulai setiap minggu pengunjung udah banyak, kita belum siap. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang seperti saat ini yang kita Berarti lakukan. memang awalnya sudah ada niat untuk membuat wisata seperti ini atau kebetulan jadi tempat wisata Pak? Sebenarnya nggak ada niat, tapi kita lihat kan pas dari awal prospek ke depannya, karena gini, di Bangka ini kan yang banyaknya tempat wisata tuh pantai. Betul. Pantai, di mana-mana pantai, sedangkan perbukitannya kurang, boleh dikatakan. Ada Bukit Mangkol, cuma view-nya tuh kurang. Kalau di sini kan cukup untuk view segala foto, lihat prospeknya bagus. Lihat dari awalnya seperti ini, ya udah, teman tadi udah nggak setengah-setengah lagi. Aduh, kita mulai dengan semangat 45 mungkin alhamdulillah seperti saat Berarti ini. ada hikmahnya juga ya Pak Syukur COVID-19 itu. Syukur alhamdulillah. Kalau awal namanya, kenapa namanya Bukit Pinter gitu Pak? Kalau Bukit Pinter ini kita nanya dari sejarah orang-orang tua tuh dari dulu memanglah Bukit Pinter. Oh, Kalau memang dari dulu. sejarah awalnya sih panjang. Mm-mm. Panjang itu mulai dari tahun 1925. Oke. Jadi 1925 waktu Presiden Pangkal Pinang mencari salah satu sumber air, itu ada di sini. Ada di sini mereka tuh naik ke bukit itu, kalau bahasa orang Bangkanya kesesat ya, nyasar. Nyasar ke situ ke sini. Terus bukitnya juga berkelak-kelok, jadi melintir. Cuma bahasa Bangkanya pinter. Pinter, jadi bukan dipinter ya. Pintir, melintir ya. Pinter itu yang artinya nama- melintir. Iya, melintir. Itu Oke. awal mula sejarahnya. Nah, kalau misalnya orang-orang mau datang ke sini untuk berwisata, di sini tuh menyediakan apa aja Pak fasilitasnya? Kalau sampai saat ini, kalau mau datang sini terutama yang camping ya, komunitas. Kalau sampai alat-alat tenda biasanya kita belum sampai ke situ. Karena di Bangka ini rata-rata bawa sendiri. Tapi Oke. fasilitas di sini yang mau camping, area camping ground kita ada, musola ada, WC juga ada, termasuk listrik, air, itu untuk fasilitas ada. Termasuk mungkin fasilitas ada gazebo di atas, ada tempat taman, itu yang fasilitas yang ada sampai saat ini. Termasuk beberapa fasilitas yang dibantu oleh BUMN. Di antaranya ada Bank Sumsel, Babel, ada dari Angkasa Pura, dan yang dari Timah. Oke. Yang paling banyak itu selama ini dari awal kami mengolah Bukit Pinter ini, beberapa BUMN kami bikin proposal. Tapi yang pertama kali merespon tuh dari pihak Timah. Alhamdulillah sampai sekarang kalau dilihat dari persentase bantuan CSR di sini, kalau saya ngitungnya Timah tuh hampir 85%. Oh, lumayan banyak ya Iya, Pak? banyak dari Timah. Mungkin Timah ngelihat teman-teman di sini ini kan dikasih
apa kita luar biasa terima kasihnya, kita jaga. Mungkin dari situ beberapa gazebo, pintu gerbang, termasuk apa itu petunjuk arah ke Bukit Pinter, mulai dari jalan provinsi, baik dari sebelah Kelurahan Dul maupun dari sebelah Aston itu semuanya dari pihak Timah yang ngasih, termasuk beberapa peta petunjuk nama-nama pohon ada itu. Berarti memang bantuan Timah mendominasi ya Pak untuk wisata alam Bukit Pinter ini? Ya betul, sesuai dengan fakta di lapangan, kita nggak bisa bohong kan. Bukan saya kenyataannya seperti itu. Oke. Boleh kita jalan-jalan ke sebelah sana Pak? Yuk, silakan. Oke. Ini kita jalan menuju ke area apa nih Pak? Ini kita ke area camping ground dan pos 1. Nah ini nih salah satu CSR dari Timah. Yang mana? Ini dulunya kan pohon markisa, cuma dulu kita bikin asal-asalan dari bambu. Ya alhamdulillah nanti kalau dia sampai ke atas, kan ini buahnya gantung. Iya, gantung gitu ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, jadi kelihatannya tuh indah gitu ya, nah Pak. itu. Jadi salah satu nanti menjadi spot untuk selfie, untuk foto pengunjung. Betul. Nah ini salah satunya. Salah satu spot selfie iya. dari pohon markisa Dari gitu ya pohon Pak. markisa. Oke. Nah ini area camping ground untuk kegiatan anak-anak sekolah. Ini kapasitasnya bisa mencapai sekitar 500 orang. 500 orang itu berarti berapa tenda Pak? Sekitar berapa tenda? 100, 200 cukup? Rata-rata satu tenda tuh 2 orang. 2 orang ya, berarti kalau 500 itu sekitar sampai 200-an. Lumayan luas juga berarti ya Pak? Untuk luas area camping ground ini berapa Pak? Area camping ground ini sekitar 2/3 hektar, sekitar 7.000 lebih. Oh, 7.000 luas lebih. juga ya? Nah, ini kita tempatkan di sini. Ini yang mau camping di sini gimana Pak caranya? Apakah bisa langsung datang saja atau harus ada daftar dulu buat waiting list atau gimana Pak? Kalau yang camping di sini, kalau mereka itu misalnya ada kegiatan 1 hari, dia nggak perlu ngelapor, langsung aja datang. Tapi kalau sampai nginep, mereka survei lokasi, terus kan kita apa aja yang mesti kita fasilitasi, apakah misalnya makan dari kita, snack dari kita, tinggal gimana kita koordinasi dengan gurunya. Nah, tapi kalau hanya datang ya udah, tinggal datang ke sini, kasih buku pengunjung, ada itu udah selesai, nggak ada biaya-biaya lain. Semudah itu ya untuk camping di sini. Iya. Seru juga ya Pak camping di sini kalau rame-rame gitu. Iya, kebetulan ini kan anak-anak setingkat SD, jadi suasana anak-anak itu terasa. Iya betul. Kebetulan mereka nih selama 3 hari 2 malam. Lumayan lama juga ya mereka betah di sini ya. Oke, ini ada apa Pak? Apa itu? Sini. Ini salah satu spot olahraga. Apa itu olahraganya? Untuk apa? Airsoft gun. Airsoft gun. Airsoft gun. Ini cuma dari teman-teman yang ikut beraktivitas di sini, dari kepolisian, dari Kejati, dari LH. Cuma biasanya mereka Minggu sore, karena kan kebanyakan pegawai. Jadi Minggu sore, Minggu sore, malahan tahun kemarin kita ikut kejuaraan nasional di Palembang. Dari 30 provinsi itu kita sampai ke urutan ke-8, kalah sama Palu. Ini memang ada komunitasnya yang biasa latihan di sini atau gimana Pak? Ada komunitasnya. Jadi di sini kebetulan di Bangka Belitung ini belum ada. Jadi kita sekalian akan mencari bibit atlet yang usianya di atas 17. Dan nantinya kalau memang memungkinkan dan dari aturan mencukup, rencana kita nanti akan ada kejuaraan tingkat nasional di Bukit Pinter. Diadakannya di sini? Iya, rencana situ. Karena di tempat lain itu kebanyakan di dalam gedung, bukan di hutan. Jadi di dalam gedung kayak tempat main futsal, hanya dipasangin pengaman, terasa kurang seru gitu ya, kurang greget gitu. Tapi ini di dalam hutan. Jadi rasanya real gitu ya. Tapi ini kan untuk arenanya
untuk airsoft gunnya itu hanya ada arena atau di sini menyediakan alat atau mereka bawa sendiri untuk tembakannya atau apanya gitu? Untuk peralatan mereka bawa sendiri karena mahal. Iya, itu betul. senapang itu satu senapang itu sampai 9 juta loh. Berarti di sini cuma menyediakan arenanya aja ya, Pak? Arenanya aja. Jadi dari teman-teman itu yang semua bawanya nggak mampu, kita kalau itu murah loh 9 juta itu. Ya mungkin nanti akan ada ya Pak menyediakan Insya dari Allah, sini. Insya Allah kalau ada Amin. sponsornya. Nah ini trek hiking ya Pak? Ya, ini salah satu trek hiking. Jadi naiknya lewat sini, turunnya juga lewat sini. Jadi Oh, kalau satu trek. komunitas ataupun teman-teman yang mau naik ke atas nggak perlu takut bakal nyasar. Oh iya Iya, betul. turun lewat sini. Nah, Karena cuma ada satu iya, jalur ya? Iya, satu jalur. Ini bekas ini dulu kita pasangin batu-batu kan. Oh Cuma iya, tergerus betul. sama air. Nah ini untuk panjang treknya kira-kira berapa Pak? Kalau panjang treknya, kalau kita dari base camp tadi sampai ke tulisan Bukit Pinter itu, kalau kita tarik lurus itu sekitar 300 meter. 300 meter, Iya. oke. Itu jarak tempuhnya sekitar 7 menit lah. Oh, Lebih cepat kurang ya? 7 menit. Oke. Cuma tergantung kalau yang udah biasa naik ke atas nggak nyampe. Bisa lebih cepat ya, Iya, bisa tergantung lebih- merekanya bisa lebih sendiri ya. cepat. Nah untuk panjang treknya ini memang maksimalnya itu 300 meter atau ada trek lain buat yang mungkin yang udah pro atau ada yang buat pemula atau gimana Pak? Masih ada dari sini di belakang ada trek yang sebenarnya kalau teman-teman di sini nggak termasuk ekstrim sih. Iya. Cuma kalau untuk pemula mungkin agak ini kan. Agak curam ya? Agak curam. Itu yang mungkin komunitas yang udah biasa, terutama teman yang memang hobi naik Mendaki. mendaki. Cuma memang nggak bisa disamakan ya Pak karena ini bukit bukan Iya. pegunungan Iya. gitu ya. Jadi kita bikin trekking seperti ini nih karena yang kesini ini kan banyak komunitas, terutama yang usianya udah cukup kayak itu grup HES. Grup HES itu usianya rata-rata 60 di atas 50. Jadi bagi Masih pada mereka dengan trek seperti ini cukup itu juga cukup menguras tenaga. Saya nggak betul. Cukup menguras. Saya aja yang kayaknya karena saya pemula jadi saya ngos-ngosan Iya. juga nih Pak. Iya, makanya pelan-pelan. Jadi kalau kita naik ke sini ya, kalau terasa capek jangan dilanjutin, mesti istirahat. dulu. Istirahatnya di pos. Di pos kayak satunya. Ini salah satu gazebo bantuan dari Timah. Oh ini bantuan Ya, dari tim. Ini Oke. satu gazebo bantuan dari Timah. Jadi paling enggaknya kalau kadang-kadang kan di sini ada yang bawa anak kecil Iya. yang usianya setahun. Kadang-kadang di bawah setahun dia bisa istirahat di sini. Ada berapa gazebo Pak yang diberikan oleh PT Timah di sini? Dari Timah yang ukurannya seperti ini nih ada 1, 2, 3, 6. 6 gazebo yang 6 diberikan oleh gazebo. Timah. Oke. Jadi nama gazebo ini ada namanya nggak? Mana? Belum ditempel kayaknya. Nggak hilang. Atau kan? lepas. Ada 6, ini salah satu. Ukurannya sama seperti ini. Ini yang pertama. Ini 1, 2, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Tapi kita Ketiga, baru lewatin satu. di situ yang keempat, kelima, nanti ada lagi satu lagi di atas. Gazebo ini digunakan sebagai pos juga. Bisa Atau sebagai gimana? pos karena gini, kadang-kadang ada anak-anak sekolah, komunitas, mereka ngebahas materi kan dibagi kelompok tuh. Ah iya betul. Kelompok si A gazebo sono, kelompok si B, kelompok itu Oh yang iya buat iya ini. oke oke. Dan ini nggak kita sewa, Gratis. gratis. Benar-benar Makanya kadang-kadang komunitas datang ke sini mau camping, nggak bawa tenda, dia Tidur tidur sini. sini. Berarti nggak usah ragu ya benar-benar kalau mau camping di sini. Iya. Yang hemat budget bisa gratis. Lampu nyala malam. Oke. Nah sekarang kita posisinya ini berada di ini antara Taman Kuyang sama Pos 1. Oh ini pos 1. Belum. Oh, belum Pos 1. Tengah-tengahan. Nah, Oke. bersaat di situ ini salah satu gazebo bantuan dari program CSR Tambang Timah. Oke. Jadi di gazebo itu ada namanya. Apa itu Pak namanya?
saya kurang jelas apa itu. Jadi di gazebo tuh ada namanya, ada. Jadi kita kemarin temen tuh punya ide sesuai dengan apa mineral ikutan timah, Oke. yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi nama-nama mineral timah ini digunakan sebagai nama gazebo Iya. yang ada di sini. Betul, Oke. betul. Yang paling murah ada di bawah. Jadi secara umum masyarakat umum pun juga yang nggak paham, nggak tahu ikut bahan mineral ikutan, dia bisa ngelihat dari nama gazebo timah yang ada di sini. Berarti secara nggak langsung juga ada edukasinya ya Pak? Betul. Tentang betul. pertimahan ini. Betul. Nah, ini Oke. itu ada namanya kurang jelas saya ngeliatinnya. Sampai masih ada 2 gazebo lagi di atas. Oh berarti ini yang keempat. Yang keempat, yang keempat, kelima, keenam. Berarti ini tingkatan yang tengah-tengah ya mineralnya. Tengah-tengah. Nah ini bantuan tali Iya. buat naik ke. Iya, jadi paling ini atas kan ya? kalau ini salah satu tali pengaman untuk pengunjung. Jadi enak kayak gitu. Ada 2 macam ini kebetulan yang kecil. Ini semuanya bantuan dari PT Timah lewat program CSR-nya sampai ke pos 2 sana. Jadi di mana panjang juga di ya. titik-titik yang agak rawan kita pasang ini tali pengaman. Ya enggak. Jadi walaupun yang belum terbiasa naik juga mereka Iya. merasa aman gitu ya Pak. Ya kecapean udah. Nah, akhirnya kita udah sampai juga di puncak Bukit Pinter. Ini dia pemandangannya. Keren banget kan? Nah, buat Sobat Teens yang suka dengan alam, suka camping ataupun hiking, bisa banget buat datang ke Bukit Pinter ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sini. Betul, Pak? Betul. Silakan datang ke sini. Yang penting alamnya dijaga, terutama sampah. Ya, betul Sampah sekali. kita sangat repot loh. Naik ke atas saja repot, bawa sampah apalagi ini. Ya, kurasa itu di fasilitas sudah cukup. Kurasa itu- Budget juga tidak mahal ya Iya, Pak untuk iya. kesini. Jadi udah simple banget, semuanya ada, tinggal datang, bawa tenda sendiri kalau mau camping, udah bisa nggak punya menikmati tenda alam. juga udah ada gazebo dan tidak Oh iya, perlu betul. sewa. Iya, betul sekali. Oke Pak, kita bisa langsung turun ke bawah aja. Boleh. Bisa pakai gondola ke bawahnya Pak. Apa mau naik ke atas? Kalau udah capek udah mungkin udah waktunya kita turun ke